Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan fotosintesis dan fotosintat. Sebelumnya, eh, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Aswin Jaya, dengan NIM 1340 sebagai moderator dan Sarjana Melani Gustin. Baik, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Sarjana. Kepada Jana dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai kelompok 8 akan mempresentasikan materi yaitu tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, proses fotosintesis pada tumbuhan itu ada beberapa proses. Yang pertama ada penangkapan cahaya, pemisahan air, siklus Kelvin, pengikat dan reduksi karbon, dan pembentukan glukosa. Penangkapan cahaya yaitu proses dimulai ketika klorofil, pigmen hijau, yang terdapat dalam kloroplas tumbuhan menangkap energi cahaya matahari. Klorofil memiliki kemampuan untuk menyerap energi cahaya tertentu, terutama cahaya merah dan biru, dan mengubahnya menjadi energi kimia. Lalu ada pemisahan air. Pemisahan air, air atau H2O yaitu diambil oleh akar tumbuhan dan naik ke daun melalui pembuluh silang. Di dalam daun, molekul air dipecah melalui proses yang disebut dengan fotolisis, di mana energi cahaya digunakan untuk memisahkan air menjadi oksigen atau O2, proton atau H+, dan elektron. Oksigen yang dihasilkan dilepaskan ke atmosfer sebagai produk sampingan. Lalu ada siklus Kelvin atau reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin adalah serangkaian reaksi yang terjadi di dalam stomata kloroplas. Reaksi ini memanfaatkan energi yang dihasilkan dari tahap penangkapan cahaya untuk mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi glukosa. Tahap ini melibatkan serangkaian reaksi kimia kompleks yang melibatkan enzim dan molekul intermediate. Lalu ada pengikat dan reduksi karbon. CO2 atau yang diambil dari udara dimasukkan ke dalam siklus Kelvin, di mana molekul CO2 diikat oleh ribulosa bisfosfat, yang kemudian diubah menjadi molekul yang lebih kompleks melalui serangkaian reaksi. Dalam proses ini, energi dan elektron yang dihasilkan dari penangkapan cahaya digunakan untuk mengurangi CO2 menjadi glukosa. Lalu ada pembentukan glukosa, yaitu molekul-molekul yang dihasilkan dari siklus Kelvin diubah menjadi glukosa atau disimpan dalam bentuk lain sebagai sumber energi dari tumbuhan. Lalu ada perbedaan fotosintesis dan fotosintan. Fotosintesis itu adalah proses memasaknya makanan oleh tumbuhan kan. Nah, atau proses di mana tumbuhan atau alga atau bakteri menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen.
yang mana proses fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas, organel sel yang mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Fotosintat adalah proses di mana organisme fotosintetik mengonsumsi atau menggunakan produk-produk fotosintesis seperti glukosa dan oksigen. Bisa digunakan untuk pertumbuhan, berkembang, memperbaiki jaringan. Fotosintat bisa berupa tumbuhan, hewan herbivora yang memakan tumbuhan atau organisme lain yang bergantung pada produk-produk fotosintesis untuk kehidupan mereka. Lalu ada proses fotosintat, yaitu pengambilan nutrisi, penggunaan energi, dan penggunaan oksigen. Pengambilan nutrisi yaitu organisme fotosintat mengambil glukosa yang dihasilkan selama fotosintesis dari tumbuhan atau organisme lain yang telah berfotosintesis. Lalu ada penggunaan energi. Glukosa digunakan sebagai sumber energi untuk kegiatan seluler, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Lalu ada penggunaan oksigen. Oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis digunakan dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan energi tambahan yang diperlukan oleh organisme. Baiklah, untuk materi berikutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses dari fotosintat. Yang pertama, daun adalah sebagai tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang selanjutnya yaitu cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun menyediakan energi untuk fotosintesis. Yang ketiga, oksigen adalah produk fotosintesis meninggalkan daun lewat stomata. Selanjutnya yaitu karbon dioksida sebagai bahan di udara memasuki dan lewat stomata. Air sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar ke daun melalui xilem. Dan yang terakhir, glukosa adalah produk fotosintesis berenergi tinggi. Glukosa menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Next. Next. Next slide. Berikutnya yaitu tentang kasus ini hasil dari fotosintesis, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O, di mana yang menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Berikutnya ada kasus tentang metabolisme tumbuhan, yaitu kami ambil tentang kasus proses fotosintesis pada jagung. Di sebuah ladang jagung terdapat sebuah tanaman jagung yang sehat dan tumbuh dengan baik. Salah satu proses metabolisme utama yang terjadi pada tanaman jagung ini adalah fotosintesis.
Proses fotosintesis dimulai ketika cahaya matahari mengenai daun-daun hijau tanaman jagung. Daun jagung mengandung pigmen hijau yang disebut klorofil, yang berperan dalam menangkap energi cahaya matahari. Klorofil ini terdapat di dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Ketika energi cahaya matahari diserap oleh klorofil, energi ini digunakan untuk memecah molekul air yang diserap dari tanah melalui akar tanaman. Proses pemecahan molekul air ini menghasilkan ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen digunakan dalam proses berikutnya, sedangkan oksigen dilepaskan ke atmosfer sebagai produk samping. Selanjutnya, tanaman jagung menyerap karbon dioksida dari udara melalui celah-celah kecil di daun yang disebut stomata. Karbon dioksida ini kemudian bereaksi dengan ion hidrogen yang dihasilkan dari pemecahan air dalam serangkaian reaksi biokimia yang melibatkan enzim-enzim tertentu. Reaksi-reaksi ini menghasilkan molekul gula sederhana seperti glukosa C6H12O6 yang merupakan produk utama fotosintesis. Molekul gula ini kemudian diangkut ke bagian lain tanaman untuk digunakan sebagai sumber energi dalam proses metabolisme lainnya, seperti respirasi seluler dan pertumbuhan tanaman. Melalui proses fotosintesis ini, tanaman jagung dapat menghasilkan makanan berupa karbohidrat dengan memanfaatkan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida dari udara. Proses ini juga menghasilkan oksigen sebagai produk samping yang dilepaskan ke atmosfer dan membantu menjaga keseimbangan kadar oksigen di udara. Baiklah, sekian materi dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri dengan NIM 2331058. Sebelumnya izin bertanya, apakah proses fotosintesis pada tumbuhan seperti kaktus itu sama dengan tumbuhan yang memiliki bentuk daun berupa lembaran? Karena seperti kita ketahui sama-sama bahwa bentuk tumbuhan kaktus itu kan daunnya seperti duri. Nah, apakah proses metabolisme antara tumbuhan yang memiliki bentuk daun seperti duri dan lembaran itu sama atau ada perbedaannya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Puput yang telah bertanya. Untuk pertanyaannya silakan diketik di grup. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan kepada Dian. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, coba kelompok penyaji jelaskan, terus bandingkan dan kontraskan efisien penggunaan cahaya dalam proses fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Nah, bagaimana perbedaan dalam mekanisme fiksasi karbon ini memberikan keuntungan atau kerugian bagi tumbuhan dalam berbagai kondisi lingkungan? Sekian, terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang bertanya, silakan diketik di grup. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan kepada Fania.
Baiklah, tadi itu kelompok penyaji ada menjelaskan mengenai reaksi gelap. Nah, apakah reaksi gelap ini tuh hanya terjadi pada saat gelap saja atau bagaimana? Coba kelompok penyaji jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fania. Selanjutnya, Izin bertanya, moderator. ya silakan kepada Indah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Suci Rahayu dengan NIM 23231057. Saya ingin bertanya mengenai fotosintesis. Bagaimanakah fotosintesis dapat diintegrasikan dengan sistem energi terbarukan lainnya untuk mencapai transisi energi yang berkelanjutan? Sekian, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah. Untuk pertanyaannya silakan diketik di grup ya. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan kepada Flora. Perkenalkan, nama saya Clara Cinta Liseni dengan NIM 23231056. Saya ingin bertanya, jika fotosintesis terang, hasil dari fotosintesis terang itu digunakan dalam fase fotosintesis gelap, apakah jika tumbuhan tidak melakukan fotosintesis terang, itu akan dapat melakukan fotosintesis gelap? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Flora. Untuk pertanyaannya silakan diketik di grup ya, teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Latifah, yaitu apakah proses fotosintesis tumbuhan kaktus sama dengan tumbuhan lain yang memiliki bentuk daun lembaran? Karena seperti yang diketahui, bentuk daun kaktus adalah duri. Oke. Untuk pertanyaan dari Puput, jawabannya adalah ya, sama. Proses fotosintesis pada kaktus yang memiliki daun berbentuk duri secara umum sama dengan proses fotosintesis pada tumbuhan lainnya. Berikut penjelasannya. Pertama yaitu kloroplas. Kaktus tetap memiliki kloroplas, yaitu organel dalam sel tumbuhan yang mengandung klorofil dan tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Meskipun bentuknya seperti duri, struktur ini masih mengandung klorofil yang berperan dalam menangkap energi cahaya matahari. Reaksi terang dan reaksi gelap seperti tumbuhan lain, fotosintesis pada kaktus juga melibatkan dua tahapan utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi ketika energi cahaya diserap klorofil dan digunakan untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Sementara reaksi gelap menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula atau karbohidrat.
Yang ketiga, penyerapan CO2 dan pengeluaran O2 meskipun tidak memiliki daun seperti tumbuhan lain. Kaktus tetap dapat menyerap CO2 dari udara melalui lubang-lubang kecil atau stomata di permukaan batangnya. Selanjutnya, proses fotosintesis akan menghasilkan O2 yang dilepaskan ke lingkungan. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan dari Puput. Bagaimana? Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahi jawaban moderator. Ya, dipersilakan kepada Swiss. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Widyasari. Di sini saya izin menambahkan jawaban dari Alvin untuk pertanyaan dari Latifah. Nah, di sini pada proses fotosintesis pada kaktus yang merupakan tumbuhan yang umumnya memiliki daun berbentuk duri atau modifikasi lainnya. Pada dasarnya sama dengan proses fotosintesis pada tumbuhan lain yang memiliki daun berbentuk lembaran. Nah, meskipun daun kaktus termodifikasi dan mungkin tidak memiliki daun yang besar dan lebar seperti pada tumbuhan lain, daun kaktus masih memiliki jaringan klorofil yang memungkinkan mereka untuk melakukan fotosintesis. Nah, pada kaktus, klorofil terdistribusi di dalam jaringan daun secara seragam. Meskipun daun mungkin termodifikasi menjadi duri atau bentuk lain untuk mengurangi penguapan air, dengan demikian, meskipun bentuk luar daun kaktus berbeda, proses fotosintesis dalam sel-sel daun tetap sama dengan tumbuhan lain yang memiliki daun lembaran. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Swiss yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya kami silakan kepada yang memberi pertanyaan. Apakah sudah puas dengan jawaban yang telah kami berikan tadi? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Swiss dan Alvin. Saya dapat memahami jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dian akan dijawab oleh Jana. Pada Jana, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dian. Tumbuhan memiliki mekanisme fiksasi karbon yang berbeda-beda untuk melakukan fotosintesis secara efisien sesuai dengan kondisi lingkungan tempat mereka tumbuh. Pada tumbuhan C3, jalur fotosintesis yang paling umum ditemukan pada sekitar 85% spesies tumbuhan. Fiksasi karbon pertama kali terjadi melalui enzim rubisco yang mengikat CO2 untuk membentuk senyawa 3 karbon. Proses ini kurang efisien karena rubisco juga dapat mengikat O2, menyebabkan fotorespirasi yang mengurangi hasil fotosintesis. Pada tumbuhan C3, membutuhkan lebih banyak air dan lebih efisien dalam lingkungan yang sejuk dan lembab. Pada tumbuhan C4, sekitar 5% spesies tumbuhan banyak ditemukan di daerah tropis dan subtropis yang kering dan panas. Fiksasi karbon awalnya terjadi dalam sel penutup menggunakan enzim PEP karboksilase yang lebih efisien dalam mengikat CO2. Ini mencegah terjadinya fotorespirasi dan menghemat penggunaan air. Tumbuhan C4 lebih efisien dalam menggunakan cahaya dan air, serta lebih tahan terhadap lingkungan kering dan panas. Pada tumbuhan CAM, ditemukan pada sekitar 7% spesies tumbuhan, terutama sukulen seperti kaktus yang hidup di lingkungan kering dan panas. Stomata hanya terbuka di malam hari untuk mengurangi penguapan air.
CO2 difaksasi menjadi asam organik di malam hari, dan selama siang hari, asam organik ini dilepaskan untuk digunakan dalam siklus Kelvin. Sangat efisien dalam menghemat air, tetapi lambat dalam pertumbuhan dan produksi biomasa. Mekanisme fiksasi karbon yang berbeda ini memberikan keuntungan dan kerugian pada tumbuhan. Tumbuhan C3 lebih menguntungkan di lingkungan yang sejuk, lembab, dan sedikit cahaya matahari. Sedangkan tumbuhan C4 lebih menguntungkan di lingkungan yang panas, kering, dan banyak cahaya matahari. Sedangkan untuk tumbuhan CAM sangat menguntungkan di lingkungan yang sangat kering dan panas, tetapi memiliki laju pertumbuhan yang lebih lambat. Sekian jawaban dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jana yang telah menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya, apakah ada tambahan jawaban dari teman-teman? Silakan. Baik, jika tidak ada, kita serahkan kepada penanya, yaitu Dian. Bagaimana, Dian? Apakah sudah jelas jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih kepada Jana yang telah menjawab pertanyaan saya. Insya Allah saya dapat memahaminya.